Pikir kalau guru-guru sekarang ini tinggal kemauan guru itu sendiri. Mau tidak mereka untuk mengembangkan diri, untuk mengupgrade ilmu mereka. Karena platform yang disediakan oleh Kemendikbud itu sekarang sudah gratis, tidak berbayar. Berbicara dengan pemanfaatan digital dalam pembelajaran, sebenarnya di IGI itu sudah dari awal sebelum masa pandemi berlangsung itu kita sudah memanfaatkan digitalisasi di dalam pendidikan. Terutamanya untuk IGI itu pernah melakukan kegiatan yang diberi nama dengan Mikiwang, yaitu meruno dan membagi wawasan dalam jaringan. Itu kegiatannya dilaksanakan se-Aceh dan dibuka oleh Kepala Dinas Provinsi pada saat itu Pak Syaridin. Kalau teman-teman di IGI itu sudah tidak asing lagi dengan digitalisasi, ya kan? Teman-teman di IGI itu karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau teknologi, terutamanya pemanfaatan digital di dalam pembelajaran. Sehingga pada saat learning loss saat itu, IGI menawarkan berbagai platform yang bisa kita gunakan untuk guru-guru membantu teman-teman di guru itu, terutamanya bersinergi bersama dengan Dinas Pendidikan, sehingga platform-platform tersebut kita manfaatkan bagi guru, ya kan, bagi guru supaya proses pembelajaran itu dapat berjalan meskipun terjadi loss learning tadi. Kalau setelah pandemi ini kita masih tetap juga teman-teman di IGI itu terus memberikan pemahaman baik kepada guru itu sendiri, kemudian juga kepada orang tua. Artinya, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus mau dan harus siap untuk menerima digitalisasi tersebut. Karena semua sekarang itu sudah berbau digital. Jadi orang tua itu harus dapat lebih bijak lagi dalam memantau atau mengontrol anak-anak kita di rumah maupun di sekolah itu dalam pemanfaatan gadget. Nah, gadget ini bisa kita manfaatkan kalau itu tergantung kepada kita sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin memanfaatkan dalam bidang di segi yang tidak menguntungkan, ya itu bisa jadi. Tapi coba kita kontrol anak-anak kita itu memanfaatkan gadget itu hanya di dalam pembelajaran. Disitulah peran kita, salah satunya yaitu organisasi profesi itu. Kalau kita serahkan semua ini kepada pemerintah, saya pikir itu tidak bisa maksimal, karena bukan cuma di bidang untuk meningkatkan kompetensi guru itu mutlak kita berikan kewenangan kepada pemerintah, tapi kepada kita juga. Maka IGI mengajak dan bersinergi dengan Dinas Pendidikan memberikan penguatan dan pelatihan kepada guru-guru, ya, kepada guru-guru dalam memanfaatkan teknologi, sehingga kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi ini betul-betul mumpuni ke depannya. Dan sekarang ini kita juga sudah kemarin itu kita coba untuk kita susun beberapa program, kita tawarkan kepada Dinas Pendidikan dari IGI bagaimana guru-guru itu diberikan pelatihan-pelatihan dan penguatan-penguatan dalam pemanfaatan IT. Di IGI sendiri itu sudah sering kita lakukan pelatihan-pelatihan pemanfaatan IT di dalam pembelajaran. Misalnya kita melakukan e-modul, kemudian evaluasi pembelajaran berbasis digital, ya kan, kemudian e-arsip dan lain sebagainya. Ini sudah diakomodir oleh Dinas Pendidikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan di tingkat cabang Dinas Pendidikan se-Provinsi Aceh, sehingga ada pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh cabang dinas itu pemanfaatan e-modul, kemudian e-budgeting dan lain sebagainya.
Baik, menarik sekali sebenarnya ketika kita berbicara tentang kurikulum. Sekarang kita melihat ada yang disebut dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ya kan? Artinya di sekolah sekarang itu sudah ada dua kurikulum yang diterapkan, kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Nah, dalam kurikulum merdeka, guru-guru memang dituntut untuk memanfaatkan digitalisasi, di mana Kemendikbud sendiri sudah memberikan ataupun Kemendikbud sendiri sudah membuat platform-platform yang bisa dimanfaatkan oleh guru. Misalnya dengan PMM, platform Merdeka Mengajar. Nah, di dalam PMM itu guru-guru tinggal mendownload saja materi-materi yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Kemudian guru juga bisa membuat aksi nyata yang divideokan kemudian dimasukkan ke dalam PMM. Nah, kemudian juga guru juga bisa membuat modul-modul yang nantinya juga dimasukkan ke dalam platform yang disediakan oleh Kemendikbud. Jadi saya pikir masuk dengan memanfaatkan belajar.id. Itu adalah bentuk kerjasama antara Kemendikbud dengan Google. Jadi saya pikir guru-guru itu sekarang tinggal memanfaatkan platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, kemudian mereka mau untuk mengupgrade diri. Itu saja saya. Kalau di Aceh, saya pikir kita sudah menggandeng Dinas Pendidikan, IGI berkolaborasi, dan guru-guru sekarang ini di Aceh itu sudah kebanyakannya, kalau yang guru-guru usia-usia yang masih muda itu sudah mau untuk mengembangkan diri. Nah, di Aceh Timur sendiri saya pikir juga sudah mulai ada nampak keinginan guru-guru untuk mengembangkan diri, pemanfaatan digital di dalam pembelajaran. Contohnya saat ini itu hampir semua sekolah itu sudah memanfaatkan evaluasi ataupun ujian akhir sekolah itu dengan memanfaatkan, tidak lagi berbasis kertas, tapi sudah ada berbagai platform. Ada yang menggunakan Microsoft Form, ada yang menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa ada keinginan guru untuk meningkatkan diri dalam pemanfaatan digitalisasi di dalam pendidikan. Dan kemudian di Dinas Pendidikan, terutama di cabang dinas sendiri itu, ketika untuk kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat itu juga sudah mewajibkan agar guru-guru itu melampirkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud di platform PMM itu tadi. Realitasnya saat ini duluan peserta didik kita yang lebih mampu untuk digitalisasi. Saya lihat di lapangan anak-anak kita itu lebih cepat menerima digitalisasi. Mereka sebentar saja belajar itu sudah paham tentang digitalisasi. Cuma tinggal kita saja, orang tua dan guru itu mengarahkan pemanfaatan digitalisasi itu secara benar, bukan cuma main chip dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita kontrol. Artinya digitalisasi pada anak-anak itu saat ini sudah bagus. Seperti di awal tadi saya sampaikan, digitalisasi ini tidak bisa kita bendung. Digitalisasi ini suka tidak suka harus kita terima. Artinya tinggal pengontrolan daripada kita sendiri. Kita sebagai orang tua di rumah juga melihat ataupun mengontrol bagaimana pemanfaatan HP terhadap anak kita di rumah. Nah, kemudian guru juga itu sendiri harus memberikan pemahaman bagaimana cara memanfaatkan Android yang baik, yang benar di sekolah. Oke, baik. Ini sebenarnya yang sangat menarik sekali. Artinya apa?
soft skill ini yang harus kita bangun, terutamanya di dunia pendidikan di SMK, ya kan? Karena soft skill inilah yang nantinya menghasilkan yang nantinya dapat membantu peserta didik kita. Nah, saat ini sudah dikembangkan di Aceh, itu ada beberapa peserta didik yang sudah mengembangkan aplikasi berbasis Android. Misalnya kemarin itu ada sekolah yang ada sekolah yang memanfaatkan membuat konten ataupun membuat istilahnya aplikasi yang bisa digunakan untuk seperti aplikasi Grab misalnya, ya kan. Nah, itu akan dikembangkan di sekolah-sekolah, terutamanya sekolah-sekolah SMK yang memang basicnya, yang memang backgroundnya itu jaringan, saya pikir. Baik, terima kasih. Harapan kami di IGI tentunya kepada Bapak dan Ibu, teman-teman yang berprofesi sebagai guru, kita dituntut untuk terus mengembangkan diri, dituntut untuk terus mengupgrade ilmu kita, terutamanya di bidang pemanfaatan digitalisasi di dunia pendidikan. Baik sampai awai anak mit yang lebih jut dibandingkan tanya guru, sehingga nanti kita akan diajarkan oleh mereka. Seharusnya kita yang mengajarkan mereka. Harapan kami di IGI teruskan pendidikan digitalisasi ini untuk mengupgrade diri sendiri kita sebagai guru, sehingga dapat kita aplikasikan dan dapat kita berikan kepada anak didik kita. Mungkin itu dari saya.